Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, di antara banyaknya tokoh-tokoh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada satu sosok penting, tokoh penting yang dijadikan ikon, simbol pemimpin untuk mereformasi peradaban umat manusia. Bahkan apa yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia saat ini adalah merupakan manifestasi dari ajaran beliau, perjuangan dakwah beliau. Dia bernama Ibrahim, atau disebut juga dengan Abraham. Ib atau ab bermakna ayah, Rahim bermakna penyayang. Maka Ibrahim adalah sosok ayah yang penyayang. Hari ini jutaan umat manusia datang dari berbagai penjuru, berkumpul di satu titik di rumah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun Allah untuk manusia adalah yang ada di Bakkah. Setelah ini rumah ini jadi, maka Allah memerintahkan Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj. Hai Ibrahim, panggil manusia untuk datang ke rumah ini untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, rangkaian syiar manasik haji yang dilakukan oleh jemaah haji ini, baik tawaf, sa'i, wukuf, melontar jumrah, ini kan merupakan gambaran sejarah rekam jejak historis Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk syariat kurban yang kita lakukan hari ini. Ini adalah syariat yang diadopsi oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia disembelih, ketika dia diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail sebagai bukti kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Banyak nama-nama, julukan-julukan yang Allah sematkan kepada Ibrahim. Selain Khalilullah, Allah menyebut Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Faqala Allah taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada untuk kalian suri teladan yang baik pada Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Jadi dalam Al-Quran itu hanya 2 orang saja yang disebut sebagai uswatun hasanah, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Itulah mengapa kita selalu bersalawat kepada 2 orang ini dalam salawat, dalam tahiyat-tahiyat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Selain itu, Ibrahim juga diberikan gelar sebagai imam, pemimpin. Kata Allah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi umat manusia. Jadi ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin, Ibrahim diberikan tanggung jawab yang besar untuk mereformasi peradaban umat manusia dari kesyirikan menjadi agama tauhid. Tentu tanggung jawab yang besar ini tidak bisa dilakukan secara instan simsalabim jadi, tidak bisa. Perlu pengorbanan yang besar, perjuangan yang berat dalam jangka waktu yang panjang. Dalam Al-Quran kita bisa bagi secara gradual. Paling tidak Allah membagi secara 4 fase Ibrahim melakukan perubahan. Fase pertama adalah perubahan terhadap diri sendiri. Ibrahim ini, beliau dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan penyembah berhala. Bahkan ayahnya Azar adalah seorang pembuat berhala. Tapi dia resah dengan keadaan seperti ini. Ini adalah kebodohan. Makanya dia berusaha untuk mencari hakikat kebenaran tentang keberadaan Tuhan.
Dalam Al-Quran Allah menceritakan, falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba. Ketika malam telah datang, Ibrahim melihat ke langit dan dia melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Dia mengatakan ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika bintang itu pun terbenam, dia mengatakan aku tak suka kepada sesuatu yang terbenam. Falamma ra'a al-qamara bazigha qala hadza rabbi. Lantas kemudian dia melihat bulan. Dia katakan, oh ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tapi ketika bulan itu pun terbenam, dia mengatakan, kalau seandainya Tuhan tidak memberikan kepadaku petunjuk, pasti aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Kemudian pagi hari ketika matahari terbit, dia melihat matahari terbit, dia mengatakan, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari itu pun terbenam, dia mengatakan, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Hai kaumku, sungguh aku berlepas dari semua kesyirikan yang kalian perbuat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku hanya kepada Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Fase ini penting bagi kita untuk meneladani Ibrahim dalam melakukan perubahan terhadap diri kita. Karena bagaimana mungkin kita melakukan perubahan terhadap orang lain kalau diri kita tak berubah? Makanya kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tak akan merubah nasib satu kaum kecuali mereka merubahnya sendiri. Nah, masuk fase yang kedua, Ibrahim melakukan perubahan terhadap keluarganya. Ketika dia sudah menemukan kebenaran, dia pun mengajak keluarganya, ayahnya. Walaupun tantangan juga berat. Dalam Al-Quran Allah menceritakan, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Hai Muhammad, ceritakan kisah Ibrahim yang Allah tuliskan dalam kitab, dalam Al-Quran. Sesungguhnya Ibrahim adalah nabi yang siddiq. Idz qala li abihi, ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an. Wahai ayahku, kenapalah kau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berguna sedikit pun kepadamu? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya, telah sampai kepadaku ilmu yang tidak sampai kepadamu, maka ikutilah aku supaya aku bisa memberikan petunjuk kepadamu. Ya abati, la ta'budu syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ayah, jangan engkau menyembah syaitan, karena syaitan itu bermaksiat kepada Tuhannya. Ya abati, inni akhafu an yamassaka 'adzabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku takut Allah akan memberikan kepadamu azab yang sangat besar dan engkau menjadi teman bagi syaitan. Tapi dakwah Ibrahim ini kepada keluarganya juga mendapat tantangan. Apa kata ayahnya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku ini wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kau tak berhenti dengan perkataanmu ini, akan kurajam kau. Wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku jauh-jauh. Tapi Ibrahim adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Apa yang dia katakan? Qala salamun alaika. Wahai ayah, semoga keselamatan membersamaimu. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan minta kepada Allah, kepada Tuhan untuk mengampunimu. Sungguh Tuhan Maha baik kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga adalah komunitas terkecil dari suatu sistem masyarakat. Kalau keluarga baik, maka masyarakat juga baik. Tapi kalau keluarga buruk, maka ia akan menyumbang keburukan-keburukan dalam masyarakat. Karena berapa banyak kejahatan-kejahatan yang timbul hari ini akibat dari kerusakan, kehancuran dalam sebuah rumah tangga, broken home. Makanya kita miris sekali hari ini.
Anak-anak kita masih usia sekolah sudah melakukan kejahatan kriminalitas, bukan lagi kenakalan remaja. Mereka sudah sampai pada pencurian, kekerasan, pembegalan, bahkan sampai pembunuhan. Kenapa? Ketika ditangkap itu semua terlibat narkoba. Banyak barat-barat narkoba di sekitar kita ini. Ini tanggung jawab siapa? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini tugas kita untuk melindungi keluarga kita. Fase yang ketiga, Ibrahim sudah Allah perintahkan untuk melakukan perubahan terhadap masyarakatnya, kaumnya. Ya, ketika Allah menceritakan bagaimana dia menghancurkan berhala-berhala mereka, ketika mereka sedang pergi, mereka pun marah. Qalu wa anta fa'alta bihadza bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan tuhan-tuhan kami ini? Ibrahim menjawab dengan santai, dia pintar ini. Ibrahim. Dia membenturkan pemahaman mereka dengan logika yang tak terbantahkan. Apa kata Ibrahim? Qala bal fa'alahum kabiruhum hadza. Bukan, kata Ibrahim, bukan saya yang buat ini, tapi yang berbuat ini adalah patung yang paling besar nih. Coba lihat. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya kepada mereka-mereka itu kalau mereka bisa bicara. Faraja'u ila anfusihim. Mereka pun sadar. Ya, mereka kembali kepada kesadaran mereka. Qala innakum antumuz zalimun. Sungguh kalian termasuk orang-orang yang zalim. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Dengan kepala tertunduk mereka mengatakan, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Mereka mengatakan, hai Ibrahim, kamu kan tahu mereka ini tak bisa bicara. Apa kata Ibrahim? Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Kalau begitu, apakah kalian akan menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kalian dan tidak bisa menolak kemudaratan? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Afala ta'qilun. Celakalah kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kalian enggak pikir, kata Ibrahim. Tapi tantangan Ibrahim ini berat. Dia bukan hanya berhadapan sendirian dengan masyarakatnya yang memang sudah hancur itu, tapi dia harus berhadapan dengan kekuasaan yang justru memfasilitasi dan melindungi kemaksiatan dan kejahatan. Dan taruhannya juga tidak ringan, nyawa taruhannya, dia dibakar dalam api walaupun Allah melindunginya. Nah, apa yang terjadi pada Ibrahim ini juga terjadi berlanjut pada saat ini. Bagaimana kejahatan, kemaksiatan, kezaliman itu justru dilindungi oleh orang-orang yang di tangannya diberikan amanah untuk memegang kekuasaan. Berat. Ibrahim berjuang sendirian. Ibrahim masih sangat muda, berani menanggung resiko untuk berjuang sendirian mempertahankan kebenaran walaupun nyawa taruhannya. Inilah yang harus kita teladani sebagai umat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kata Ali bin Abi Thalib, kejahatan itu bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Makanya Nabi mengatakan, man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya. Faman lam yastati' fa bi lisani. Kalau tak mampu ya dengan lisan. Wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa huwa adhaful iman. Tapi kalau pun tak mampu juga, paling tidak hati kita menolak kejahatan itu. Fase yang keempat, Ibrahim Allah sudah perintahkan untuk merubah tatanan struktur masyarakat yang penuh dengan kesyirikan untuk menuju agama yang tauhid. Makanya Ibrahim itu digelar sebagai ummatan, bukan rajulan, bukan seorang laki-laki, tapi ummah, satu umat. Apa kata Allah? Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa. Sungguh Ibrahim itu adalah pemimpin yang menjadi teladan bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui momentum Idul Adha ini, mari kita berusaha untuk meneladani Ibrahim untuk melakukan perubahan, perbaikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih baik. Mungkin kita tidak sehebat Ibrahim yang berjuang sendirian, tapi kita bisa bersinergi. Para ulama, para pemimpin, tokoh masyarakat, para pemuda, siapapun kita ini, ya, kita bersatu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam sistem masyarakat kita ini,
Dan mudah-mudahan Allah melindungi negeri kita ini dan menjadikan negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.